Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Marbita Harsono, mahasiswa akhir Psikologi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2108015101. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengaruh Pola Asuh dari Perilaku Parents Narcissism pada Hasil Perkembangan Anak di Umur Dewasa Awal. Perkembangan individu pada masa dewasa awal ditandai oleh berbagai tantangan psikologis dan sosial yang kompleks. Meskipun secara usia tidak lagi tergolong anak-anak, individu di masa ini masih sangat membutuhkan dukungan emosional, penerimaan, dan kelekatan dengan orang tua. Hubungan yang hangat dan minim konflik sejak remaja diketahui berperan dalam kestabilan emosi dan kepercayaan diri anak saat dewasa. Dari Lindell dan Campion Bar 2017 dan Belsky et al. 2001. Sayangnya tidak semua anak mengalami pola asuh yang sehat. Sebagian besar justru dibesarkan oleh orang tua dengan karakter kepribadian tertentu, seperti kecenderungan narsistik yang berdampak pada cara mereka berinteraksi dan mengasuh anak. Pola asuh orang tua merupakan gaya interaksi yang mencakup pemberian perhatian, disiplin, kasih sayang, dan batasan terhadap anak, oleh James tahun 2002 dan Gordon tahun 2000. Jenis-jenis pola asuh yang dikenal dalam psikologi diantaranya adalah otoriter, otoritatif atau demokratis, permisif, penelantar, positif, dan negatif. Masing-masing pola tersebut memiliki dampak yang berbeda terhadap perkembangan anak. Misalnya, pola asuh otoriter dan permisif dapat menyebabkan anak menjadi tidak mandiri, impulsif, atau rendah diri. Sebaliknya, pola asuh otoritatif dan positif mendorong anak menjadi mandiri, percaya diri, dan tangguh. Oleh Santrok tahun 2007, Papalia tahun 2008, dan Taleb tahun 2010. Namun, ketika pola asuh tersebut dijalankan oleh orang tua yang memiliki Narcissistic Personality Disorder atau NPD, atau orang tua yang memiliki dugaan sifat narsistik yang ditandai dengan rasa superioritas tinggi, kebutuhan akan pengakuan, dan kurangnya empati dari DSM edisi 5 tahun 2013, maka pengasuhan semakin tidak adaptif. Orang tua dengan kecenderungan narsistik cenderung menerapkan pola asuh yang kaku, manipulatif, mengontrol secara berlebihan atau overprotective, atau justru minim perhatian emosional atau low care. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan seperti ini tidak hanya mengalami gangguan emosional seperti kecemasan dan harga diri rendah, tetapi juga kesulitan menjalin hubungan sosial yang sehat dan rentan mengembangkan sifat narsistik serupa. Teori psikososial Erikson menyebutkan bahwa tugas utama individu pada masa dewasa awal adalah membangun keintiman. Kegagalan dalam mencapai keintiman karena fondasi emosional yang lemah sejak masa kanak-kanak dapat mengarah pada isolasi dan ketidakmampuan menjalin hubungan yang sehat. Dari Erikson dalam Papalia dan Martorell tahun 2021. Selain itu, timing of events model menekankan pentingnya waktu dan konteks dalam perkembangan kepribadian. Tekanan perkembangan yang terjadi tidak tepat waktu, seperti konflik keluarga berkepanjangan atau pengasuhan bertuntutan dari orang tua narsistik, dapat menimbulkan stres psikologis dan membentuk kepribadian maladaptif. Berdasarkan teori kepribadian 5 besar, 5 factor model, kecenderungan narsistik berhubungan dengan kombinasi ekstraversi tinggi namun rendah empati atau low agreeableness, dan terkadang disertai neurotisisme tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sifat narsistik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor bawaan, tetapi juga oleh lingkungan pengasuhan di masa kanak-kanak, oleh Costa dan McRae tahun 2006 dan Sunarti tahun 2016. Sayangnya masih sangat sedikit penelitian secara spesifik menelaah bagaimana perilaku narsistik orang tua mempengaruhi perkembangan narsisme pada anak, khususnya saat anak memasuki usia dewasa awal. Padahal, fase ini merupakan masa konsolidasi identitas, penguatan relasi sosial, dan pembentukan arah hidup jangka panjang. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam memahami perkembangan kepribadian di masa dewasa awal, sekaligus menjadi rujukan praktis dalam edukasi pola asuh yang lebih ketat dan berorientasi pada kesejahteraan psikologis anak. Amalia tahun 2025. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua secara keseluruhan terhadap kecenderungan narsisme pada anak di usia dewasa awal? Yang kedua, apakah dimensi pola asuh
Care dan overprotection memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap tingkat narsisme anak. Yang ketiga, sejauh mana kontribusi masing-masing dimensi pola asuh dalam menjelaskan variasi narsisme pada dewasa awal. Tujuan penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua secara keseluruhan terhadap kecenderungan narsisme pada anak di usia dewasa awal. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh dimensi pola asuh care dan overprotection secara individual terhadap sifat narsistik anak. Yang ketiga, untuk mengukur seberapa besar kontribusi masing-masing dimensi pola asuh dalam mempengaruhi tingkat narsisme pada individu dewasa awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 teori yang saya ambil. Yang pertama ada teori narsistik. Menurut Freud tahun 1914, narsisme adalah tahap normal dalam perkembangan kepribadian yang terbagi menjadi narsisme primer dan narsisme sekunder. Narsisme primer muncul saat individu, khususnya bayi, memusatkan seluruh energi cinta pada dirinya sendiri. Sementara itu, narsisme sekunder terjadi ketika individu menarik kembali energi dari objek luar dan kembali mencintai dirinya sendiri, biasanya sebagai respon terhadap kekecewaan atau ancaman. Dalam bentuk ekstrim, narsisme dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian, ditandai dengan kebutuhan berlebihan akan kekaguman, kurang empati, dan perilaku manipulatif. Dalam Martin Wallace tahun 2017. Yang kedua ada teori pola asuh. Diana Baurin mengembangkan teori pola asuh yang berpengaruh luas dalam bidang psikologi perkembangan anak. Ia mengklasifikasikan pola asuh orang tua menjadi 3 gaya utama berdasarkan 2 dimensi dasar, yaitu responsiveness, kehangatan dan penerimaan, dan demandingness, pengawasan dan tuntutan. 3 gaya utama pola asuh yang pertama ada pola asuh otoritatif atau authoritative parenting. Orang tua yang otoritatif menetapkan aturan dan ekspektasi yang jelas, namun tetap responsif terhadap kebutuhan anak. Mereka memberikan dukungan emosional, komunikasi terbuka, serta kesempatan bagi anak untuk berdiskusi. Pola asuh yang kedua ada pola asuh otoriter atau authoritarian parenting. Orang tua otoriter cenderung menuntut kepatuhan mutlak, memberikan banyak kontrol dan hukuman, namun kurang menunjukkan kehangatan atau empati terhadap anak. Komunikasi bersifat satu arah dan minim kompromi. Yang ketiga, pola asuh permisif atau permissive parenting. Orang tua permisif menunjukkan kehangatan dan dukungan yang tinggi, tetapi kurang dalam hal pemberian batasan dan disiplin. Anak diberikan kebebasan tanpa kontrol yang jelas. Yang terakhir ada teori perkembangan dewasa awal. Menurut Harlock tahun 1980, masa dewasa awal berlangsung dari usia 20 hingga 40 tahun dan merupakan fase transisi dari ketergantungan menuju kemandirian. Pada tahap ini, individu mulai menetapkan arah hidup melalui pemilihan pasangan, pernikahan, membentuk keluarga, dan meniti karir. Masa ini juga ditandai dengan berbagai tantangan emosional dan sosial, seperti penyesuaian terhadap peran baru, perubahan nilai hidup, serta konflik peran. Ketidakmampuan dalam mengelola tuntutan pada fase ini dapat berdampak pada gangguan psikologis dan ketidakstabilan hubungan di masa depan. Oleh karena itu, dewasa awal dianggap sebagai periode penting dalam pembentukan identitas dan kestabilan kepribadian. Dari Paputungan tahun 2023. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sampel yang diambil pada penelitian ini yaitu dewasa awal berusia 18-25 tahun dan memiliki orang tua yang diduga narsistik dengan ciri-ciri manipulatif, suka merendahkan, haus akan pujian, dan controlling. Selanjutnya, teknik analisa data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap tingkat narsisme pada individu dewasa awal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2. Yang pertama, Five Factor Narcissism Inventory atau FFNI, yang dikembangkan oleh Glover, Miller, Linam, Krego, dan Whittaker pada tahun 2012 untuk mengukur ciri-ciri narsistik berdasarkan model Big Five. Kemudian dikembangkan lagi oleh Sherman, Miller, View, Campbell, Whittaker, Krego, dan Linam. Versi pendeknya yaitu Five Factor Narcissism Inventory Short Form atau FFNISF pada tahun 2015 dengan jumlah 60 item untuk memberikan pengukuran yang lebih efisien tanpa mengurangi validitas. Untuk penelitian ini,
peneliti menggunakan versi pendek, yaitu Five Factor Narcissism Inventory Short Form atau FFNI-SF. Yang kedua, Parental Bonding Instrument atau PBI, dikembangkan oleh Parker et al. Pada tahun 1979. Instrumen ini dirancang untuk menilai kontribusi perilaku orang tua terhadap pembentukan ikatan yang sehat antara orang tua dan anak, dengan mengukur dua dimensi utama, care atau kasih sayang, dan overprotection atau kontrol berlebih, dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Cahyani pada tahun 2017. Selanjutnya akan saya jelaskan hasil dan pembahasannya. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara pola asuh orang tua, dimensi care, dan overprotection dengan tingkat narsisme anak pada usia dewasa awal, ditunjukkan oleh nilai R 0,529. Model ini mampu menjelaskan sekitar 28% variasi dalam narsisme, yang berarti pola asuh orang tua memang berperan meskipun masih ada 72% faktor lain yang turut mempengaruhi. Nilai adjusted R-square 0,232 menunjukkan bahwa meskipun terjadi sedikit koreksi karena ukuran sampel dan jumlah variabel, model tetap stabil dan layak digunakan. Sedangkan nilai standar error 33,29 mengindikasikan bahwa prediksi model terhadap narsisme masih berada dalam batas kesalahan yang wajar, terutama dalam konteks penelitian sosial dan psikologis. Secara keseluruhan, model ini cukup representatif dalam menggambarkan pengaruh pola asuh terhadap perkembangan narsisme pada dewasa awal. Berdasarkan hasil uji ANOVA, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang menguji pengaruh pola asuh orang tua, dimensi care, dan overprotection terhadap tingkat narsisme anak di usia dewasa awal adalah signifikan secara statistik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F 5,834 dengan nilai signifikansi 0,007 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Yang dapat disimpulkan bahwa kedua variabel pola asuh, dimensi care dan overprotection, ketika digabungkan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap munculnya sifat narsistik pada individu di usia dewasa awal. Model ini layak digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut. Dari hasil analisis koefisien regresi dapat disimpulkan bahwa baik dimensi perhatian untuk care maupun dimensi overproteksi atau overprotection dari orang tua memiliki hubungan positif terhadap tingkat narsisme pada anak usia dewasa awal. Artinya semakin tinggi kedua bentuk pola asuh tersebut, semakin tinggi pula kecenderungan sifat narsistik anak. Namun dari sisi signifikansi, jika dipisah dua dimensi tersebut, untuk dimensi care menunjukkan pengaruh yang mendekati signifikan sebanyak 0,076, sehingga dapat dianggap memiliki kecenderungan berpengaruh dan patut diteliti lebih lanjut. Sedangkan untuk dimensi overprotection sendiri memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan secara statistik sebanyak 0,143. Selain itu, berdasarkan nilai koefisien beta standar, untuk dimensi care memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan narsisme dibandingkan dimensi overprotection itu sendiri. Sehingga secara keseluruhan, pola asuh yang penuh perhatian maupun proteksi berlebihan dari orang tua dapat mendorong perkembangan narsisme pada anak dengan pengaruh perhatian yang lebih dominan dibanding overproteksi. Kesimpulannya, pola asuh orang tua, terutama dalam dimensi care dan overprotection, berperan penting dalam membentuk kecenderungan narsisme pada anak di usia dewasa awal. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua dengan karakteristik narsistik cenderung mengalami pola asuh yang tidak seimbang, baik terlalu memanjakan maupun terlalu mengontrol, yang berdampak pada perkembangan kepribadian mereka, khususnya dalam hal harga diri, empati, dan hubungan sosial. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara pola asuh dan tingkat narsisme, di mana perhatian orang tua memiliki pengaruh lebih besar dibanding overproteksi atau overprotection, meskipun tidak semua temuan signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa pengasuhan yang terlalu fokus pada kontrol atau ekspektasi tanpa kehangatan emosional yang memadai dapat meningkatkan risiko munculnya sifat narsistik pada anak ketika dewasa. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami dampak dari gaya pengasuhan mereka dan mengupayakan pendekatan yang lebih sehat, suportif, dan seimbang demi mendukung perkembangan kepribadian anak yang positif dan adaptif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.